Shalom, grade 7. Hari ini adalah hari pertama kita belajar. Di sini kita mau belajar IPA karena kita sebelumnya belum saling kenal. Miss mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Widya. Di sini Miss sebagai guru IPA kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Senang bertemu dengan kalian semua, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Miss harap nggak mengurangi semangat kita untuk belajar. Dan jika ada sesuatu yang nantinya tidak dipahami atau kurang kamu mengerti, bisa langsung tanya kepada Miss. Dan semoga kita bisa melewati pembelajaran ini dengan maksimal meskipun tidak bertatap muka. Semangat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mulai pelajaran kita yang pertama. Jadi pembelajaran kita yang pertama ini, jadi sebelumnya di SMP itu IPA itu IPA terpadu. IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi, tapi pada di SMP IPA itu dijadikan jadi satu. Fisika, kimia, dan biologi itu dijadikan satu, yaitu menjadi IPA terpadu. Jadi sekarang kamu bisa buka bukunya di halaman 9. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar IPA yaitu pada mata pelajaran fisika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran? Kamu bisa dilihat di bukunya halaman 9. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang bisa diukur dengan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, misalnya apa sih contoh dari besaran ini? Nah, besaran itu dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Itu kamu lihat bukunya di halaman 10, besaran pokok. Nah, tadi kan besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, yang pertama adalah besaran pokok. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Nah, Miss ulangi lagi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, apa sih contoh besaran pokok? Di sini besaran pokok contohnya adalah 7. Kamu bisa lihat di tabel 1.1 halaman 10, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Maksudnya apa, Miss? Besaran pokoknya tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Contohnya panjang. Nah, panjang itu satuannya adalah meter, dan satuannya itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Meter ya, panjang itu adalah satuannya meter, sudah disepakati oleh ahli-ahli sebelumnya bahwa satuan panjang itu adalah meter. Nah, kalau satuannya massa itu adalah kilogram. Satuan waktu adalah sekon. Jadi di sini untuk besaran pokok ada yang dimaksud dengan standar sistem internasional. Satuan sistem internasional yaitu satuan panjang adalah meter. Kalau di Indonesia kan satuan panjang misalnya ada sentimeter, ada misalnya milimeter. Nah, kalau dikatakan satuan internasional itu sudah disepakati oleh seluruh dunia bahwa satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah sekon. Nah, sekon ini adalah detik. Satuan suhu adalah Kelvin. Nah, kalau di Indonesia satuan suhunya itu adalah Celsius. Tapi untuk satuan internasional
itu adalah Kelvin. Dan seterusnya sampai intensitas cahaya, yaitu satuannya adalah kandela. Nah, kamu bisa baca lagi di halaman 10 bukunya. Di sini ada contohnya uji kompetensi 1.1 yaitu misalnya konversikan satuan panjang berikut ini dengan teliti. Misalnya 30 km, kamu ubah ke meter, ya kan? Berapa? Dari kilometer ke meter. Kamu ubah, konversikan. Dari kilometer ke meter berapa jaraknya? Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti ada 3. Kamu berarti kalikan 30 dengan 1000. Dah. Jadi 30 km itu sama dengan 30.000 meter. Itu juga misalnya di uji kompetensi 1.2 halaman 12. Nah, di situ konversikan satuan-satuan massa berikut ini. Misalnya ada di situ 2,5 ton, ubah ke kuintal. Ya kan? 1 ton berapa kuintal? Kamu ubah. Jadi kamu kalikan. Terus ada misalnya 18 kuintal, itu berapa kilo? 1 kuintalnya itu berapa kilo? 1000. Berarti kamu kalikanlah 18 dengan 1000. Seperti itu. Sampai dengan besaran yang lainnya. Lanjut, itu dia besaran pokok. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan, Miss? Besaran turunan kamu bisa lihat di halaman 15. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi tadi kan kayak misalnya satuan panjang itu apa? Meter. Satuan massa itu apa? Kilogram. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya tadi satuan panjang itu meter. Satuan massa itu kilogram. Diturunkan dari meter, dari kilogram, dari misalnya kandela, dari apalagi Kelvin, ampere dan lainnya. Jadi contohnya besaran turunan itu apa, Miss? Nah, yang pertama contohnya adalah luas. Yang kedua adalah volume. Yang ketiga berat. Yang keempat gaya. Yang kelima massa jenis. Nah, bagaimana, Miss, kenapa dikatakan besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok? Coba kamu lihat contohnya di halaman 16. Yaitu ada, ya kamu lihat di halaman 16, yaitu contoh dari besaran turunan yaitu volume. Nah, volume ini apa rumus dari volume? Misalnya volume kubus. Volume kubus itu rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa kamu lihat di halaman 16. Di sini kan sisi. Sisi itu kan berarti panjang dari kubus tersebut, karena bisa panjang, bisa juga lebar, bisa juga tinggi. Nah, satuan panjang, satuan lebar, satuan tinggi pada besaran pokok tadi itu apa satuannya? Meter. Nah, jadi kan tadi volume itu kan sisi kali sisi kali sisi, ya kan? Berarti meter kali meter kali meter, ya kan? Jadi meter kali meter kali meter berapa? Meter pangkat 3. Nah, jadi itu adalah makanya dikatakan besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Bisa lihat juga, kamu bisa lihat di luas. Misalnya luas suatu benda, luas suatu persegi, misalnya kan. Benda ini berbentuk persegi. Apa luas persegi? Panjang kali lebar. Nah, tadi panjang itu apa satuannya, Nak? Meter, ya kan? Di besaran pokok. Lebar itu apa satuannya? Meter juga. Berarti meter kali meter sama dengan meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Nah, itu makanya dikatakan suatu besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke. Nah, selanjutnya halaman 18. Kita akan bahas satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah
satuan yang jika digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Jadi satuan baku itu adalah misalnya nih, Miss suruh kamu misalnya, coba ukur dulu panjang papan tulis, misalnya dari sini sampai ke sana menggunakan meteran. Nah, kalau misalnya pertama Miss udah terlebih dahulu ukur, panjangnya misalnya 2 meter. Nah, Miss suruh kamu juga coba ukur menggunakan meteran juga. Pas kamu ukur ternyata ukurannya tetap 2 meter. Nah, Miss suruh lagi misalnya, Miss Lita tolong dulu ukur ini. Ternyata pas diukur 2 meter juga. Atau misalnya Miss suruh lagi, Jeki tolong dulu ukur ini. Ukurannya juga sama 2 meter. Nah, itu yang dikatakan dengan satuan baku, karena pada saat kita mengukur benda yang kita ukur itu, hasil pengukurannya itu akan selalu sama untuk setiap orang. Apa aja Miss contoh dari satuan baku? Misalnya Miss, kamu menggunakan penggaris, itu sama kan? Meteran, kamu menggunakan timbangan, nanti ada neraca pegas, misalnya ada mikrometer sekrup, ada jangka sorong. Nah, itu adalah contoh alat ukur yang satuannya adalah satuan baku. Nah, kalau satuan tak baku itu apa, Miss? Nah, satuan baku adalah satuan yang jika digunakan atau misalnya kita gunakan, setiap orang itu hasil pengukurannya berbeda. Misalnya kayak tadi, Miss suruh kamu ukur papan tulis menggunakan misalnya jengkal. Coba ukuran jengkal Miss tuh segini. Mungkin ada ukuran jengkal kalian yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih lebar gitu kan. Nah, misalnya kalau Miss ukur ini pakai jengkal, ternyata ukurannya misalnya 20 jengkal. Nah, Miss suruh lagi tadi si Jeki, misalnya Jeki lebih kecil, jadi 25 jengkal. Miss Lita misalnya lebih besar, jadi 18 jengkal. Nah, itu dia yang dikatakan dengan satuan tak baku. Karena setiap orang yang mengukur pasti hasilnya itu berbeda. Apalagi contohnya Miss, misalnya jengkal, panjang tangan, atau langkah kaki, terus hasta, depa misalnya. Misalnya jarak rumah si Jeki ke rumah si Bayu misalnya, kalau pakai ukuran langkah kaki Miss itu misalnya 100 langkah. Kalau dibuat dengan langkah kaki Pak Herman misalnya jadi 90 langkah atau 80 langkah. Itu dikatakan sebagai satuan tidak baku. Nah, menggunakan apa saja? Menggunakan tadi udah Miss bahaskan sebelumnya, untuk menggunakan pengukuran besaran pokok. Kamu bisa lihat halaman 21. Menggunakan apa aja Miss? Misalnya mengukur panjang. Mengukur panjang kamu bisa pakai dengan apa? Bisa pakai penggaris, bisa pakai meteran, ya kan? Terus kamu juga bisa menggunakan misalnya ada meteran panjang, meteran baju, dan lain sebagainya. Terus kalau menggunakan apa lagi Miss? Misalnya mengukur panjang juga dengan jangka sorong bisa. Lihat halaman 22. Ada menggunakan jangka sorong. Terus menggunakan apa lagi? Mikrometer sekrup, halaman 23. Nah, untuk mengukur massa menggunakan apa? Menggunakan neraca 4 lengan, neraca. Terus neraca itu adalah timbangan, ya kan? Dan misalnya pengukuran waktu bisa pakai apa? Bisa pakai jam, pakai stopwatch, ya kan? Bisa kamu bisa menggunakan handphone yang menggunakan stopwatch. Kamu bisa pakai jam tangan juga, ada jam tangan yang menggunakan stopwatch dan lain sebagainya. Terus pengukuran suhu Miss, kalau suhu pakai apa? Pakai termometer suhunya. Nah, kalau misalnya pengukuran besaran turunan Miss bagaimana? Nah, kalau besaran turunan harus kita ukur. Misalnya lihat di halaman 29, pengukuran luas benda. Siapkan penggaris dan selembar kertas. Misalnya, kamu harus ukur dulu pakai penggaris tadi. Ukuran misalnya panjangnya, misalnya ini stabilo Miss, ya kan?
coba ukur luas dari volume dari stabilo ini misalnya. Berarti kan kamu harus ukur dulu menggunakan penggaris, panjangnya berapa, ya kan, lebarnya berapa, tingginya berapa. Atau misalnya ini juga hitung dulu volume dari benda padat ini bagaimana. Berarti kamu harus ukur panjangnya, lebarnya, tingginya. Setelah kamu tahu panjang, lebar, dan tingginya, baru kamu hitung, masukkan ke dalam rumus. Ini bentuk apa misalnya, kubus, atau misalnya balok. Ini balok misalnya, ini balok. Apa rumus volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya ada kubus, kubus itu apa rumus volumenya? Misalnya sisi kali sisi kali sisi. Begitu juga dengan kalau misalnya menggunakan pengukuran volume zat cair gimana, Miss? Menggunakan apa? Misalnya gelas ukur, ya kan? Kamu juga bisa misalnya berapa volumenya, kamu bisa ukur menggunakan beratnya, misalnya timbangan, ya kan, neraca. Nah, pengukuran makhluk hidup halaman 33. Sama, kamu juga bisa misalnya berapa berat dari tanaman bunga mawar. Kamu hitung kan, mulai misalnya hari pertama berapa, hari kedua berapa beratnya, hari ketiga sampai hari misalnya ke-20. Sama juga misalnya kamu bisa tingginya, mengukur tinggi makhluk hidup, tinggi tumbuhan. Kamu tanam misalnya kacang hijau, nanti akan tumbuh menjadi toge. Pada hari pertama, bagaimana pertumbuhannya? Udah ada belum? Hari kedua, diukur terus sampai misalnya hari ke-15 atau hari ke-10. Di situ kamu bisa menggunakan mengukur panjang, tinggi makhluk hidup. Nah, sampai di sini tentang pembelajaran IPA kita, yaitu besaran dan pengukuran. Kalau kalian kurang dimengerti, ada yang kurang dipahami, kamu bisa tanya langsung sama Miss. Nanti akan Miss kirim juknis untuk penugasannya di WA group. Tetap semangat, jangan lelah meskipun kita tidak bertemu. Kamu bisa tanya sesuatu apa sama Miss kalau ada yang kurang dipahami. WA Miss selalu aktif jika ada yang mau bertanya. Dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Miss kirim tugasnya ke WA ya. Bye.